memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan tahun anggaran 2024. Salam dan salawat juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penyempurna ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, selaku panitia kegiatan, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan pada acara yang berbahagia ini. Adapun beberapa hal yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tahun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94 Tanggal 29 Desember 2023. 2. Tujuan dan sasaran. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok terkait penumbuhan kelompok, manajemen usaha, membangun jejaring kemitraan, dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok. Sedangkan sasaran kegiatan adalah kelompok pembudidaya ikan, kelompok wanita tani, dan kelompok tani. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, tempat Hotel Golden Tulip, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 43, Makassar. Peserta pelatihan berjumlah 100 orang yang berasal dari kelompok pembudidaya ikan, kelompok wanita tani, dan kelompok tani dari beberapa kelurahan di Kota Makassar. Narasumber sebanyak 2 orang, yakni 1. Bapak Kamarudin Aziz, STMSI, dengan judul materi Membangun Kemitraan Usaha bagi Kelompok Perikanan Budidaya. 2. Dr. Insinyur Andi Tamsil, MSI, dengan judul materi Manajemen Kelembagaan Usaha Budidaya Ikan. Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kota Makassar tahun anggaran 2024 yang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tahun 2024. Demikianlah yang dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu serta hadirin sekalian, dan kami mohon kesediaan Bapak Sekretaris Dinas untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan dan arahan dari Sekretaris Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Andi Fadli, STP MM, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun pagi-pagi semangat ya, tetap semangat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan seluruh panitia dan stafnya yang pakaiannya cantik sekali warnanya. Saya juga kayaknya dapat Bu ya, cuma belum jahit, belum sempat. Yang saya hormati Bapak narasumber, alhamdulillah beliau ini adalah selain
selain akademisi, artinya akademisi nak tahu teorinya, juga prakteknya nak tahu beliau. Jadi insya Allah sebentar bapak-bapak narasumber kita akan memberikan materi yang insya Allah nanti akan kita bawa nanti ke lapangan, kita terapkan. Insya Allah bisa kita terapkan, bermanfaat dan bernilai ibadah. Seperti itu. Kemudian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh peserta fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan budidaya ikan kecil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bicara soal ikan itu bukan hanya di budidaya, tapi perlu di manajemen, di manage, ya, dikelola mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak program pemerintah kota yang kita jalankan. Semua program yang kita jalankan nanti menjadi sebuah kegiatan. Semua program dan kegiatan itu berawal dari visi misi wali kota. Jadi ada, biasa kita dengar bilang, kalau awal-awal apa visi misinya itu Pak Wali. Nah, inilah visi misi yang mau kita capai, ya, mewujudkan percepatan Makassar menjadi kota dunia. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, dibentuklah atau dibikinlah namanya program dan kegiatan. Jadi semua program dan kegiatan ini nanti dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan. Salah satu program ada namanya program strategis. Jadi kalau berhasil kini program kan dilaksanakan, maka capai itu visi misinya wali kota. Salah satu yang paling utama di situ atau menjadi program strategis adalah lorong wisata. Nah, kenapa lorong wisata menjadi program strategis? Sering kita dengar sama-sama bahwa kota itu diibaratkan kalau manusia itu sarafnya itu ada lorong-lorong. Kalau bagus ki lorongnya, kalau manusia bagus ki sarafnya, peredaran darahnya lancar, sehat ki. Itu biasa lama ki dulu sakit belakang. Kenapa? Karena tidak lancar ki darahnya jalan. Begitu juga kota. Kalau lorongnya tidak kita perbaiki, kita tidak sentuh, pemerintah tidak masuk ke dalam, disitulah biasanya berawal. Mulai misalnya anak-anak kita yang tadinya mungkin dengan adanya lorong wisata menjadi lebih kreatif, menjadi lebih aktif, tidak tersalurkan dia punya energi itu biasa dari kiri kanan ki. Nah, tapi alhamdulillah semenjak program ini berjalan, angka kriminal turun. Kemudian ada namanya inflasi. Inflasi ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Makassar, seluruh dunia kena. Kalau dibilang inflasi itu apa? Kalau dijelaskan panjang. Tapi gampangnya naik harganya. Penurunan nilai mata uang. Jadi bahasa langsungnya naik harga. Yang tadinya 10.000 itu senilai satu botol minuman atau air mineral, sekarang menjadi 12.000. Naik harga karena turun gitu nilainya uang. Tapi salah satu kota yang paling bisa menahan inflasi itu adalah Makassar. Dan yang paling berperan menahan inflasi adalah adanya lorong wisata. Nah, saya yakin dan percaya peserta yang hadir di sini ini berkaitannya. Kita yang hadir di sini, saya yakin adalah Bapak Ibu yang ada di lorong wisata, menjadi binaan SKPD atau OPD yang ada di Makassar. Kebetulan yang hadir di sini yang dibina oleh DP2
dibina oleh DP2 Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Jadi itu Bapak Ibu, dinas lain ada juga ada bina. Jadi semua dinas itu masuk membina. Nah, kami DP2 salah satunya bidang perikanan budidaya. Ada juga dinas perikanan tangkap. Agak beda sedikit, tidak apa-apa saya jelaskan ini Bu. Jadi supaya kita paham. Nanti teknisnya narasumber yang jelaskan kita. Ada juga namanya bidang perikanan tangkap. Bukan kepala bidangnya ditangkap, bukan. Perikanan tangkap. Maksudnya ikan yang ditangkap kah? Kalau di situ sebagian besar yang kita bina nelayan. Paham sampai di sini kan? Kalau ibu ini perikanan budidaya, jadi jelas bedanya. Kalau perikanan tangkap nelayan, kalau budidaya kita yang membudidayakan dia darat. Kenapa penting juga budidaya? Kalau di kota itu lahan sudah sempit, sementara kita masih perlu untuk melakukan peningkatan dari sektor perikanan. Kita memanfaatkan lorong-lorong yang ada, lahan-lahan yang ada. Kita bina menjadi suatu kelompok. Ya, kita bina menjadi satu kelompok. Ada kelompok tani, ada kelompok pembudidaya, ada kelompok wanita tani dan sebagainya. Kita di sini ya bagian dari itu. Jadi ku cerita di prosesnya kenapa lagi dulu di sini. Jadi tidak semerta-merta bilang, bikin kelompok tani diundang, ada sosialisasi. Tidak ku ceritakan ini supaya paham supaya kita mengerti bahwa begini ternyata proses sehingga kita ada di sini. Nah, artinya Bapak Ibu adalah bagian daripada Kota Makassar. Ya, bagian dari Kota Makassar menjadi sebuah sistem yang tidak terpisahkan. Masyarakat, kelompok, pemerintah, dan unsur-unsur lainnya seperti akademisi, beliau-beliau ini. Ini terlihat kolaborasi, kebersamaan. Pemerintah tidak akan sukses dengan programnya tanpa didukung kita semua. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, saya mengharap bukan hanya kegiatan ini, tapi mari kita sama-sama mensupport, mendukung seluruh program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dukung Pacamata, Pak Lurata, RW, RT. Karena itu satu garis. Itu program tidak bisa dari kiri kanan karena tarikannya pasti sama. Ya. Nah, kita akan diberikan bimbingan, fasilitasi. Kenapa? Karena bisa sukses itu kelompok tani, kelompok budidaya, termasuk nelayan. Jadi bukan hanya persoalan produksi, bukan hanya persoalan bagaimana menanam cabai, bagaimana membudidayakan ikan, bagaimana menangkap ikan. Kita tahu Indonesia itu Pak, kalau dari segi penangkapan atau budidaya paling tinggi di dunia. Saya kurang tahu Pak urutan keberapa. Tapi dari hasil atau nilai itu kita di bawah. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, ikan itu yang bikin besar nilainya bukan pada saat panennya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana dia diatur pengelolaan keuangannya, bagaimana dia diolah, bagaimana kemudian dia dipasarkan, masuk ke retail, masuk ke pasar-pasar, terdistribusi dengan baik. Kemana banyak ikan kita bikin, kalau ada yang beli, kan begitu. Jadi semua satu. Nah ini insya Allah sebentar simak baik apa yang disampaikan narasumber. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi. Saya seandainya bisa kan juga duduk-duduk dengar sambil duduk-duduk ngopi-ngopi, tapi saya minta maaf Pak, ada juga acara aku. Saya masih tadi ini saya hadiri pembukaan karena ada Pak Wali. Setelah pembukaan break, lari ke sini cepat break. Ya saya kira itu ya Bapak Ibu ya, karena masih ada materi yang insya Allah nanti dibawakan. Insya Allah kita berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan insya Allah sekali lagi menjadi ibadah bagi kita semua.
saya tutup dan sebelum saya tutup saya nyatakan acara atau pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembentukan pengembangan kelembagaan budidaya ikan kecil saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.